Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tes formatif yang ke-12 di bab momentum dan impuls bagian kedua di subbab impuls dan grafik impuls bersama Kak Leli. Kita ambil nomor 1. Bola yang bermasa 500 gram, berarti di sini diketahui itu masanya ya. Massa sama dengan 500 gram. Harus kita ubah ke dalam bentuk kilogram karena yang diminta di sini Newton skon. Nah, 1 gram ke kilogram itu dibagi 1000. Jadi kalau 500 gram ini jadi 0,5 kilogram. Yang bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon melayang sejajar dengan sumbu horizontal. Bila kemudian bola ditendang berlawanan, jadi awalnya ini ada bola bergerak dengan kelajuan V sama dengan 10 meter per sekon, lalu ditendang berlawanan arah semula dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti saat udah bergerak di sini, dia tendang berlawanan menjadi ke kiri. V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kita anggap ini sebagai V awal, kita buat V0. Ini V akhir, kita buat V aksen. Nah, karena dia berlawanan arah, maka V aksennya bernilai negatif. Besar impuls pada bola adalah, yang ditanyakan di sini adalah si I. Nah, di sini kecepatannya berubah, maka momentum juga ikut berubah. Impuls yang menyebabkan adanya perubahan momentum. Jadi kita buat di sini I sama dengan perubahan momentum atau delta P. Yang berubah ini hanya kecepatannya. Berarti kita buat I sama dengan M dikali V aksen dikurang V0. Tinggal kita masukkan nilainya. I sama dengan masanya tadi jadi 0,5 kg. V aksennya minus 20 dikurang V awalnya 10. Berarti I sama dengan 0,5 minus 20 dikurang 10 ini menjadi minus 30. Berarti I sama dengan 0,5 dikali minus 30 ini menjadi minus 15 Newton skon. Jadi jawabannya 15. Minusnya ini hanya menyatakan arahnya, berarti dia arahnya ke kiri. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Sebuah bola bermasa 500 gram. Nah, di sini masanya 500 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,5 kilogram dibagi 1000. Jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Saat menumbuk lantai, kelajuan bola 12 meter per sekon, dan sesaat setelah menumbuk lantai, bola terpantul ke atas dengan kelajuan 10 meter per sekon. Berarti ini sebagai V0 kecepatan awal, ini sebagai V akhir kecepatannya. V aksen ya. Nah, karena dia terpantul, berarti arahnya berlawanan. Awalnya ke bawah jadi ke atas. Berarti di sini kita buat minus karena berlawanan arah. Yang ditanya besar impuls yang bekerja pada bola. Nah, ini masih sama seperti yang nomor 1. Impuls ini mengubah momentum. I sama dengan delta P. Di mana delta P-nya tadi M dikali V aksen dikurang V0. Kita masukkan nilainya. I sama dengan 0,5 dikali V aksennya tadi minus 10 dikurang V0-nya 12. I sama dengan 0,5 dikali minus 22. Ini didapat menjadi minus 11 Newton skon. Dimana minusnya tadi hanya menyatakan arah. Jadi kalau ke bawah tadi positif, berarti dianya menjadi ke atas bernilai negatif. Jadi jawabannya yang A.
Kita lanjut nomor 3. Sebuah benda bermasa 8 kg dalam keadaan diam. Nah, di sini masanya diketahui ya, M-nya sama dengan 8 kg. Dalam keadaan diam, ada kata diam di sini berarti dia tidak bergerak ya. Maka V awalnya ini sama dengan 0, tidak memiliki kecepatan awal. Tiba-tiba diberi gaya F dalam waktu 0,05 sekon. Nah, di sini waktunya itu 0,05 sekon. Sehingga bergerak dengan kecepatan V aksennya 5 meter per sekon. Besar gaya yang diberikan pada benda tersebut adalah, berarti yang ditanyakan F. Nah, gaya pada waktu tertentu ini disebut dengan impuls. Nah, terjadi perubahan kecepatan akibat gayanya tadi. Berarti di sini impuls juga mengubah kecepatan. Berarti impuls mengubah momentum. Jadi kita pakai I sama dengan delta P, di mana impuls itu adalah F dikali delta T dan perubahan momentumnya M dikali V aksen dikurang V0. Tinggal kita masukkan nilainya, maka F sama F dikali 0,05 sama dengan masanya tadi 8 kg, V aksennya 5, tanpa kecepatan awal atau diam dia menjadi 0. Berarti di sini F dikali 0,05 sama dengan 8 dikali, ini 5 kurang 0, 5 ya. Berarti 8 dikali 5, 40. Berarti F-nya sama dengan 40 dibagi 0,05. Nah, ini 20 di bawah bisa naik ke atas menjadi 4.000 ya. 4.000 dibagi 5, ini sama dengan 800 Newton. Jadi jawabannya yang A. Oke, untuk nomor 4. Berikut adalah grafik perubahan gaya terhadap waktu. Nah, gaya terhadap waktu ini adalah impuls ya. Jadi ini grafiknya menyatakan grafik impuls yang bekerja pada sebuah benda yang bermassa. Nah, ini masanya berarti M sama dengan 40 kg. Jika benda berawal dari keadaan diam, berarti V0-nya di sini sama dengan 0 ya, dari keadaan diam. Diam ini tidak memiliki kecepatan awal. Besar kecepatan benda sampai detik ke-20. Detik ke-20 berarti dari awal sampai akhir ya. Nah, yang ditanya kecepatan akhirnya berarti V aksen. Yang menyebabkan kecepatannya itu tadi adalah si gayanya. Nah, gaya terhadap waktu tadi impuls mengubah kecepatan, berarti impuls mengubah momentum. I sama dengan delta P. Di sini tadi F dikali delta T sama dengan M dikali V aksen dikurang V0. Nah, F kali delta T-nya ini dalam bentuk grafik. Jadi kita buat aja F terhadap delta T itu luas grafik yang terbentuk. Nah, grafik yang terbentuk ini adalah trapesium ya. Jadi F kali delta T-nya kita pakai menjadi luas dari trapesium. Nah, luas trapesiumnya ya. Luas trapesium sama dengan MV aksen dikurang V0. Luas trapesium, jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi, atau sisi yang sejajar ini sisi atas dan sisi bawah. Berarti sini sisi atas ditambah sisi bawahnya dibagi 2 dikali dengan tingginya. Menjadi MV aksen dikurang V0. Nah, sisi atas dari sini kemari ya. Berarti ini 10 sampai 20. Berarti 10 ditambah sisi bawahnya dari 0 sampai 20. Berarti di sini 20 per 2. Baru dikali tingginya. Nah, tinggi itu dari sini sampai kemari. Berarti ini dari 0 sampai 8. Berarti ini dikali 8 sama dengan masanya tadi 40 kg
V aksennya yang kita cari, V0-nya tadi diam berarti 0. Nah, ini boleh kita coret ya. 8 dibagi 2, berarti di sini jadi 4. 40 dibagi 4, berarti di sini tinggal 10. Nah, 10 tambah 20, 30 sama dengan 10. V aksen dikurang 0, ini V aksen. Berarti V aksennya sama dengan 30 dibagi 10, 3 meter per sekon. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekian dari kakak untuk pembahasan TF12. Sampai ketemu lagi di TF berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.